Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-temanku yang saya hormati dan kepada Bapak dosen yang sudah membimbing kami sampai sejauh ini. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sumber hukum dan Al-Quran. Yang mana yang ada dalamnya yang dari kelompok 3 ini yang beranggotakan Mbak Eka Meirita, Indriani Saputri, Firda Nur Hakiki, dan saya sendiri Muhammad Zulkifli Wakid. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian hukum Islam. Pengertian hukum Islam menurut ulama dan para ahli. A. Abdul Ghani Abdullah. Hukum Islam menurut Abdul Ghani Abdullah tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta. B. Amir Syarifuddin. Hukum Islam menurutnya sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini. C. Eva Iryani. Hukum Islam menurut Eva Iryani adalah syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban, yang diakui dan diyakini, yang mengikat semua pemeluknya. Sumber-sumber hukum Islam. 1. Al-Quran. Sumber hukum Islam yang paling dasar adalah Al-Quran. Muatan Al-Quran berisi tentang anjuran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah, dan masih banyak lagi. Bahkan di dalam Al-Quran juga disampaikan bagaimana masyarakat yang berakhlak dan bagaimana seharusnya manusia yang berakhlak. 2. Hadis. Hadis sebagai sumber Islam yang tidak kalah penting. Hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku, atau perkataan Rasulullah SAW. Segala sabda, perbuatan, persetujuan, dan ketetapan dari Rasulullah SAW akan dijadikan sebagai ketetapan hukum Islam. Hadis mengandung aturan-aturan yang terperinci, segala aturan secara umum. Muatan hadis masih penjelasan dari Al-Quran, perluasan atau makna di dalam masyarakat umum. Hadis yang mengalami perluasan makna lebih akrab disebut dengan sunnah. Yang nomor 3 adalah ijma'. Mungkin ada yang asing dengan sumber hukum Islam yang ketiga, yakni ijma'. Ijma' dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh umat mujtahid. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesepakatan dari para ulama, ijma' tetap dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat, tabi'in, dan tabi'un tabi'in. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas, tersebar ke segala penjuru. Tersebarnya ajaran Islam ini pasti ada perbedaan antara penyebar satu dengan yang lainnya. Nah, kehadiran ijma' diharapkan menjadi pemersatu perbedaan yang ada. Yang nomor 4, qiyas. Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan
Apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusi di Al-Quran, hadis, ijma', maka dapat ditemukan dalam qiyas. Qiyas adalah menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dan tidak disebutkan dalam 3 hal tadi, Al-Quran, hadis, dan ijma', dengan cara membandingkan atau menganalogikan menggunakan nalar dan logika. Pembagian hukum Islam. 1. Wajib. Dikatakan wajib apabila mengerjakan perbuatan akan mendapatkan pahala. Apabila meninggalkan kewajiban akan mendapatkan siksa atau dosa, kecuali bagi orang yang tidak mengetahui ilmu atau aturan. 2. Sunnah. Dikatakan sunnah apabila seorang yang mengerjakan perintah akan mendapatkan pahala, jika tidak mengerjakannya pun tidak dosa atau tidak disiksa. Hanya saja banyak orang yang menyarankan untuk mengerjakan sunnah, karena sayang jika ada kesempatan mengumpulkan amal tidak dimanfaatkan. 3. Haram. Dalam kehidupan sehari-hari, umat muslim memiliki banyak aturan yang menyangkut tentang kehalalan dan mana yang haram. Dikatakan haram apabila hal-hal yang dilarang tetap dilanggar. Akan dicatat sebagai dosa. Jika meninggalkan hal-hal yang haram, maka akan dicatat sebagai pahala. 4. Makruh. Dikatakan makruh apabila aturan yang dimakruhkan ditinggalkan, maka jauh lebih baik. Sedangkan jika yang dimakruhkan tetap dilakukan, maka kurang elok atau kurang baik. Baik itu kurang baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Misalnya, merokok bagi diri sendiri tidak baik untuk kesehatan, bagi orang lain juga tidak baik. 5. Mubah. Dikatakan mubah hal-hal yang diperbolehkan dalam agama, dibolehkan dikerjakan atau yang seharusnya ditinggalkan tidak dikerjakan. Tujuan hukum Islam. Maqasid syariah disebut juga dengan ketetapan hukum Islam. Maqasid al-syariah ini memiliki 3 tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan primer yang wajib dipenuhi, jika tidak dipenuhi akan berantakan. Ada juga kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan penduduk dan kebutuhan tersir yang sifatnya hanya melengkapi saja. 2. Kemaslahatan umat manusia. Sepertinya sudah disinggung di dalam pembahasan sebelumnya bahwa hukum Islam hadir sebagai penengah atau solusi atas segala permasalahan yang terjadi, baik masalah yang bersifat keyakinan ataupun masalah hubungan interaksi sosial. 3. Mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ternyata tidak sekedar bermanfaat untuk urusan dunia dan masalah perbedaan saja. Hukum Islam juga bertujuan dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Kedudukan Al-Quran sebagai hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, hingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber. Sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran ada yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, dan ada yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman mendalam untuk memahaminya. Terima kasih.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.